Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Kamilia, NIM 1262082110003, nomor absen 3 dari kelas Tadris Biologi 2A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu memaparkan jawaban UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Zuria MPhil I. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu saya akan menceritakan sebuah refleksi perkuliahan selama 1 semester, yaitu memuat apa yang didapatkan dari mempelajari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Waktu itu saat pertama kali saya tahu bahwa di semester 2 ini terdapat mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, saya awalnya biasa saja dan berpikir bahwa filsafat itu aneh, terlalu banyak berpikir seperti memikirkan sesuatu yang sudah pasti dan jelas keberadaannya, seperti penciptaan dunia, tentang siapa yang menciptakan dan asal penciptaannya. Dan mengenai filsafat ini, banyak orang yang menganggap bahwa filsafat adalah sesuatu yang menyeramkan, menyesatkan, dan membingungkan. Tetapi sebagian besar yang mengatakan hal tersebut itu adalah orang-orang yang belum pernah belajar tentang filsafat pendidikan Islam, dan hal itu saya benarkan ketika saya sudah mempelajari filsafat pendidikan Islam ini secara langsung. Pada saat pertemuan pertama awal perkuliahan sampai pertemuan terakhir mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini, banyak hal yang telah saya dapatkan dari pertemuan selama 1 semester ini. Dan setelah saya menelaah lebih jauh lagi tentang filsafat pendidikan Islam, ternyata filsafat tidak sederhana dan serumit yang saya pikirkan. Filsafat itu menarik dan unik. Yang paling penting lagi, hal tersebut telah membuka pikiran sempit saya mengenai filsafat pendidikan. Dan hal itu tentunya juga telah merubah persepsi awal saya mengenai filsafat pendidikan Islam. Segala isu dan teori yang saya dengar dari orang-orang tentang filsafat berbeda dengan apa yang saya dapatkan setelah mempelajarinya sendiri. Baiklah, mungkin itu sekilas tentang persepsi awal saya mengenai filsafat pendidikan Islam. Untuk selanjutnya, saya akan mulai memaparkan beberapa hal dari sekian banyak hal yang diajarkan dan juga mengenai hal-hal apa saja yang saya dapatkan setelah mempelajari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam selama 1 semester ini. Pada pertemuan pertama, saya mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup Filsafat Pendidikan Islam. Nah, untuk pengertian dari filsafat itu sendiri, yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo cinta, sophia kebijaksanaan, philos cinta, dan sophos kebijaksanaan, pilihan cinta, sophian kebijaksanaan. Jadi filsafat artinya cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir yang benar, yaitu logis, sistematis, radikal, dan universal. Sedangkan pendidikan Islam adalah kajian secara logis, sistematis, radikal, dan universal yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan bersumber pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang bagaimana cara berpikir yang benar, yaitu secara logis, sistematis, radikal, universal, dan berkaitan dengan pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk ruang lingkup filsafat yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setelah mempelajari beberapa materi filsafat pendidikan Islam tersebut, hal yang saya dapatkan ialah dengan adanya filsafat saya diajarkan untuk mampu berpikir analitis, kritis, sikap pada situasi yang ada. Yang kedua, dengan adanya filsafat saya diajarkan untuk mampu berpikir mendasar tentang alasan-alasan sesuatu terjadi. Ini merupakan salah satu hal yang penting. Saya bisa lebih peka dengan kasus yang saya paparkan dan lebih peka terhadap alasan mengapa kasus tersebut terjadi. Dengan adanya filsafat dapat menambah banyak wawasan baru. Dengan adanya filsafat saya menjadi berpikir bahwa dalam memandang segala sesuatu itu harus dari segala arah atau segala sudut pandang. Karena semua ilmu itu saling melengkapi. Namun ketika hal itu berhubungan dengan iman atau agama, maka kita tetap harus menjadikannya patokan yang utama, yakni dengan menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, filsafat mengajarkan saya untuk berpikir kritis, skeptis, dan melihat sesuatu secara komprehensif. Beberapa hal ini harus diterapkan dalam pembelajaran di kelas, namun juga diterapkan ketika melihat fenomena di sekitar kita. Nah, setelah belajar filsafat ini, saya tahu bahwa kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang adalah menganggap proses sebagai akhir. Sehingga ketika saya memiliki target tertentu dan belum berhasil mendapatkannya, saya akan percaya bahwa saya berarti masih dalam proses dan masih harus mencapai tujuan saya hingga akhir. Untuk selanjutnya, saya akan menarasikan bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam yang sudah saya pelajari. Konsep pendidikan ideal pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menggunakan logikanya secara baik,
berinteraksi sosial dengan baik, dan memiliki sikap bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam ideal adalah membina potensi spiritual, emosional, dan intelijensi secara optimal. Ketiganya terintegrasi dalam satu lingkaran. Selain itu, pendidikan yang ideal adalah yang memiliki balance antara intelektual, emosional, dan spiritual. Jika diperlebar, maka bukan hanya berfokus kepada yang dididik atau siswa saja, melainkan contoh baik yang terlebih dahulu dipupuk kepada siapa yang mendidik atau guru. Aktivitas pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan spirit Islam, yaitu satu upaya dalam merealisasikan semangat hidup yang dijiwai oleh nilai Islami. Tujuan yang ingin dicapai dengan pembacaan, penyucian, dan pengajaran adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejalan dengan tujuan penciptaan manusia sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. Dari uraian tersebut juga dapat dirumuskan konsep pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dalam konsepsi ajaran Islam merupakan manifestasi dari tugas kekhalifahan umat manusia di muka bumi, dan konsekuensinya mengisyaratkan kepada manusia agar dalam proses pendidikannya selalu cenderung pada ajaran-ajaran pokok dari sang pendidik. Yang paling utama dari pertama yaitu Allah sebagai Rabb al-Alamin dan sekaligus sebagai Rabb an-Nas. Pendidikan Islam memahami alam dan manusia sebagai totalitas ciptaan Allah sebagai satu kesatuan di mana manusia yang diberi otoritas relatif untuk mendayagunakan alam tidak bisa terlepas dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah yang termasuk sifat kerububiyahannya. Yang ketiga, atas dasar ketauhidan tersebut, pendidikan Islam haruslah berdasarkan orientasinya pada penyucian jiwa sehingga setiap diri manusia mampu meningkatkan dirinya dari meningkatkan iman ke tingkatan ihsan yang mendasari seluruh kerja kemanusiaannya atau amal soleh. Dari orientasi pendidikan Islam ini, maka asas pendidikan Islam tidak lain adalah berupaya mengefektifkan aplikasi-aplikasi nilai agama yang dapat menimbulkan transformasi nilai dan pengetahuan secara utuh kepada manusia, masyarakat, dan dunia pada umumnya. Untuk selanjutnya, pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai sebuah sistem, maka kita perlu meninjau apakah pendidikan Islam memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain untuk bersatu padu dalam menjalankan fungsinya guna mencapai sebuah tujuan. Secara sekilas kita dapat mengatakan iya karena pada dasarnya pendidikan Islam memiliki beberapa komponen di dalamnya yaitu saling berkaitan dan bersatu padu untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Namun hal ini akan lebih dibicarakan jauh pada untuk menjalankan sebuah sistem yang baik, maka sistem tersebut haruslah mempunyai dasar-dasar yang bisa dijadikan landasan atau pedoman dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan pendidikan Islam pastinya mempunyai dasar atau tempat berpijak untuk melaksanakan sistemnya. Pendidikan Islam adalah sebuah sistem yang dibangun atas dasar-dasar yang kokoh. Dasar-dasar pendidikan Islam secara umum dibagi kepada dasar pokok, dasar tambahan, dasar operasional, dasar yuridis, dasar konstitusional. Dasar pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar tambahan berupa perkataan dan perbuatan serta sikap para sahabat, ijtihad, masyalah, mursalah, urf. Sedangkan dasar operasional meliputi dasar historis, sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan fisiologis. Dasar yuridis pendidikan Islam khususnya di Indonesia adalah Pancasila, dan konstitusional pendidikan Islam khususnya di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Islam akan menjadi suatu sistem dengan landasan-landasan yang kuat serta sistematis jika semua konsep yang ada dalam pendidikan Islam tersebut tersedia dengan baik dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam. Tujuan utama dari pendidikan Islam ialah mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendidikan diharapkan akan lahir individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, serta umat manusia umumnya. Manusia adalah fokus utama dari pendidikan. Tujuan pendidikan Islam seharusnya adalah memuliakan dan memberdayakan manusia dengan segala potensi yang dimilikinya. Namun disayangkan pendidikan Islam dewasa ini terlalu berkutat terhadap orientasi akhirat semata, seakan hanya berorientasi kepada Tuhan dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Seharusnya tujuan pendidikan lebih ditekankan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang ajaran Islam, sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk
ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah. Yang kedua, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentukkan akhlak karimah. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan kepada peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam menciptakan generasi yang mandiri dan memiliki akhlak mulia, maka dibutuhkan peran-peran pendidikan sejak dini. Selanjutnya saya akan menganalisis kondisi perkembangan pendidikan Islam di dunia yang nyatanya pada tataran implementasi tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Perkembangan pendidikan Islam secara makro di satu sisi menunjukkan potensi fleksibilitas pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Namun demikian, di sisi lain perkembangan ini mendatangkan tantangan pada level mikro yang amat kompleks. Setiap bentuk kelembagaan memiliki masalahnya sendiri-sendiri yang menuntut penanganan yang spesifik. Kebijakan pengembangan pendidikan Islam pada masa depan harus diorientasikan pada target keunggulan, mengingat tantangan kompetisi baik pada tingkat lokal maupun global yang semakin keras. Watak diversifikatif dari kelembagaan pendidikan merupakan model dasar yang dapat dikembangkan untuk memacu kemajuan pendidikan Islam secara keseluruhan. Pada saat ini, pentingnya pendidikan berkualitas semakin disadari. Pendidikan Islam harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, responsif sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi ke masa depan, seimbang, berorientasi pada mutu yang unggul, adil, demokratis, dinamis, dan seterusnya. Sesuai dengan sifat yang karakternya demikian itu, pendidikan Islam senantiasa mengalami inovasi dari waktu ke waktu, yang mulai dari sistem dan lembaganya yang paling sederhana seperti pendidikan di rumah, surau, langgar, masjid, majelis taklim, pesantren, madrasah, sampai kepada perguruan tinggi yang modern. Inovasi pendidikan Islam juga terjadi hampir seluruh aspeknya, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pengajar, sarana prasarana, manajemen, dan lain sebagainya. Melalui inovasi tersebut, kini pendidikan Islam yang ada di Indonesia amat beragam, baik dari segi jenis, tingkatan, mutu, kelembagaan, dan lain sebagainya. Kemajuan ini terjadi karena usaha keras dari umat Islam melalui para tokoh pendiri dan pengelolanya. Namun, perkembangan pendidikan Islam tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Pendidikan Islam tertinggal karena penyempitan pemahaman bahwa aspek kehidupan akhirat yang terpisah dengan kehidupan dunia, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani, agama dan bukan agama yang sakral dengan profan, antara dunia dan akhirat. Cara pandang ini disebut sebagai cara pandang dikotomis. Hingga kini pendidikan Islam masih memisahkan antara akal dan wahyu, pikir dan zikir, yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan pola pikir, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme religius dan dunia pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada konsep Abdullah atau manusia sebagai hamba Allah ketimbang sebagai konsep Khalifatullah atau manusia sebagai khalifah Allah. Pada tataran implementasi di lembaga pendidikan, pendidikan Islam dihadapkan pada 4 masalah pokok. Yang pertama yaitu ada sekularisme, memisahkan antara dunia dan akhirat, kehidupan dunia dan agama, menganggap urusan agama dan pendidikan Islam sebagai pengalaman pribadi adalah paham sekuler. Jarang ada orang yang mau mengakui dengan jujur. Sistem pendidikan Islamika adalah sistem yang sekular materialistik. Sekularisme hanya menolak peran agama untuk mengatur kehidupan publik, termasuk aspek pendidikan. Jadi selama agama hanya menjadi masalah pribadi dan tidak dijadikan asas untuk menata kehidupan publik seperti sebuah sistem pendidikan, maka sistem pendidikan itu tetap sistem pendidikan sekuler, walaupun para individu pelaksana sistem itu beriman dan bertakwa sebagai individu. Pada kenyataannya, sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan yang sekuler materialistik. Hal ini dapat dibuktikan antaranya pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan Islam dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia yang berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi. Penyelesaian problem utama ini diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekuler menjadi paradigma Islam. Merumuskan kerangka dasar filosofis pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, kemudian mengembangkan secara empiris prinsip-prinsip yang mendasari terlaksananya dalam konteks lingkungan sosio dan kultural. Filsafat integralisme adalah bagian dari filsafat Islam menjadi alternatif dari pandangan holistik yang berkembang pada era postmodern di kalangan masyarakat barat. Yang kedua ada kurikulum yang tidak berkembang. Tujuan pendidikan Islam selama ini diorientasikan sangat ideal, sehingga tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik.
Orientasi pendidikan Islam barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu atau kabur kehilangan orientasi. Hal ini patut untuk dikritisi bahwa globalisasi bukan semata mendatangkan efek positif dengan kemudahan-kemudahan yang ada, tetapi berbagai tuntutan kehidupan yang disebabkan olehnya menjadikan disorientasi pendidikan. Pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis atau kebutuhan pasar lapangan kerja, sehingga ruh pendidikan Islam sebagai fondasi budaya, moralitas, sosial movement, atau gerakan sosial menjadi hilang. Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum pendidikan Islam tersebut mengalami perubahan-perubahan paradigma walaupun paradigma sebelumnya tetap dipertahankan. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran yang monoton. Proses pembelajaran sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa. Idealnya pembelajaran akan mampu membangkitkan kompetensi, memberikan motivasi, menggali minat, mengembangkan bakat, memupuk keterampilan, mengembangkan potensi melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Pada pembelajaran yang demikian akan menunjang tercapainya sekolah yang unggul dan kualitas lulusan yang siap bersaing dalam arus perkembangan zaman. Siswa bukanlah manusia yang tidak memiliki pengalaman. Sebaliknya, berjuta-juta pengalaman yang cukup beragam ternyata ia miliki. Oleh karena itu, di kelas pun siswa harus kritis membaca kenyataan kelas dan siap mengkritisinya. Bertolak dari kondisi ideal tersebut, kita menyadari hingga sekarang ini siswa masih banyak yang senang diajar dengan metode yang konservatif seperti ceramah, didikte karena lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk belajar. Yang keempat, kurang perhatian dan sumber daya pendukung. Perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam terjadi karena pemerintah selama ini cenderung menganggap dan memperlakukan pendidikan Islam sebagai anak tiri, khususnya soal dana dan persoalan kesejahteraan. Alokasi dana yang diberikan pemerintah sangat jauh perbedaannya dengan pendidikan yang berada di lingkungan Dignas. Kondisi pendidikan Islam di zaman sekarang menghadapi berbagai kecenderungan yang amat besar. Menurut Daniel Bell, seperti yang dikutip Abu Dinata, bahwa di era globalisasi, keadaan dunia ditandai oleh 5 kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, kecenderungan fragmentasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Yang ketiga, kecenderungan penggunaan teknologi canggih, khususnya teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer. Kehadiran TIK ini menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, tidak dibatasi waktu dan tempat. Yang keempat, kecenderungan interdependensi atau saling tergantungan, yaitu suatu keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan apabila dibantu oleh seorang orang lain. Berbagai siasat dan strategi yang dilakukan negara-negara maju untuk membuat negara-negara berkembang bergantung kepadanya, demikian terjadi secara intensif. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan menganalisis tentang penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat. Dan saya akan memberikan sumbangsi atau tawaran solutif dari pemikiran saya. Ketertinggalan pendidikan Islam salah satunya dikarenakan oleh terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani, dan kehidupan duniawi atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Oleh karena itu, akan tampak adanya perbedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan bukan agama, yang sakral dengan yang profan, antara dunia dan akhirat. Cara pandang yang memisahkan antara yang satu dengan yang lain ini disebut dengan cara pandang dikotomi. Adanya dikotomi inilah yang salah satu penyebab ketertinggalan pendidikan Islam. Hingga kini pendidikan Islam masih memisahkan antara akal dan wahyu serta pikir dan zikir. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan pola pikir, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam, karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada konsep Abdullah, manusia sebagai hamba, ketimbang sebagai konsep Khalifatullah, manusia sebagai khalifah Allah. Terjadinya pemilahan-pemilahan antara ilmu umum dan ilmu agama inilah yang membawa umat Islam kepada keterbelakangan dan kemunduran peradaban. Lantaran karena ilmu-ilmu umum dianggap sesuatu yang berada di luar Islam dan berasal dari non-Islam atau the other. Bahkan seringkali ditentangkan antara agama dan ilmu, atau dalam hal ini sains. Setelah umat Islam meninggalkan sikap kritis dan rasionalitas, tidak lagi mempelajari dan mendalami filsafat dan ilmu pengetahuan, sementara Barat justru mengembangkan hal itu, sehingga Barat menjadi maju dari aspek peradaban, dan sebaliknya dunia Islam dari segi peradaban menjadi surut, tertinggal dan terbelakang. Menyadari akan ketertinggalan itu,
maka mulailah muncul tokoh-tokoh Islam yang menggagaskan gagasan-gagasan cemerlang sebagai solusi untuk keluar dari ketertinggalan. Masuknya orang-orang barat pada wilayah-wilayah Islam dengan membawa hasil-hasil peradaban mereka secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap masyarakat Islam. Pengaruh ini terlihat hampir pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk mengajar ketertinggalan umat Islam dari bangsa-bangsa barat, maka salah satu alternatif yang dapat ditempuh oleh umat Islam yaitu harus mencontoh barat sebagai upaya untuk memajukan dunia Islam dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang pendidikan, dengan memperlihatkan berbagai macam sebab kelemahan dan kemunduran umat Islam sebagaimana nampak pada masa sebelumnya, dan dengan memperhatikan sebab-sebab kemajuan dan kekuatan yang dialami oleh orang-orang Eropa, maka terjadi 3 pola pembaruan pendidikan Islam. Ketiga pola tersebut adalah: yang pertama, pola pembaruan pendidikan Islam berorientasi pada pola pendidikan modern di Eropa. Yang kedua, yang berorientasi dan bertujuan untuk memurnikan kembali ajaran Islam. Yang ketiga, yang berorientasi kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing yang bersifat nasionalisme. Golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat pada dasarnya mereka berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup dialami oleh Barat adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Mereka juga berpendapat bahwa apa yang dicapai oleh orang Barat sekarang tidak lain adalah pengembangan dari ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang pernah berkembang di dunia Islam. Atas dasar tersebut, maka untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat Islam, sumber kekuatan dan kesejahteraan itu harus direbut kembali. Umat Islam akan mudah mencapai kepenguasaan tersebut apabila ditempuh melalui proses pendidikan. Dengan demikian, proses pendidikan yang diterapkan haruslah meniru pada pola pendidikan yang dikembangkan di dunia Barat, sebagaimana dalam dunia Barat pernah meniru dan mengembangkan sistem pendidikan dari dunia Islam. Atas dasar pertimbangan pemikiran tersebut di atas, maka mulailah pendidikan Islam diorientasikan pada pola pendidikan Barat. Hal ini dapat kita lihat seperti usaha yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II, yaitu menganjurkan untuk diberi materi pelajaran umum pada madrasah dan memasukkan pengetahuan umum itu ke dalam kurikulum madrasah. Dibuka pula lembaga pendidikan umum yang juga mempelajari pengetahuan agama. Demikian pula pada masa-masa berikutnya sampai sekarang. Penyebab kurang majunya pendidikan Islam jika dibandingkan dengan pendidikan Barat dari sudut pandang metode keilmuan. Yang pertama, epistemologi Barat. Saat ini Barat telah mencapai kemajuan yang begitu pesat. Hampir seluruh negara di belahan dunia merasa tertarik menjadikan Barat sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Barat dianggap mampu menyajikan berbagai temuan baru secara dinamis dan varian, sehingga memberikan sumbangan yang besar terhadap sains dan teknologi modern. Pengaruh Barat ini semakin meluas, bukan saja dari segi wilayahnya, melainkan di samping sains dan teknologi juga sampai pada persoalan gaya hidup, gaya berpakaian, dan sebagainya. Hal yang perlu diungkap dari kemajuan Barat adalah bahwa hal itu disebabkan oleh pendekatan sains dan epistemologinya. Ilmu Barat sangat menguasai epistemologinya dan benar-benar dimanfaatkan untuk mewujudkan temuan-temuan baru dalam sains dan teknologi. Tradisi untuk menawarkan teori-teori ilmiah yang dibangun berdasarkan penalaran dan pengamatan tampak begitu subur di kalangan mereka sehingga menghasilkan banyak sekali temuan baru, baik yang bersifat menyempurnakan temuan yang lama, temuan baru bahkan menentang temuan yang sangat lama sekalipun. Epistemologi yang dikembangkan ilmuwan Barat itu selanjutnya mempengaruhi pemikiran ilmuwan di seluruh dunia seiring dengan pengenalan dan sosialisasi sains dan teknologi mereka. Oleh karena sangat dominannya epistemologi Barat ini, maka masyarakat Muslim dan seluruh penduduk dunia ini dibentuk oleh pemikiran manusia Barat. Dalam waktu yang bersamaan, mereka tidak lagi mau mempertimbangkan epistemologi versi lain. Dalam mencari pengetahuan, epistemologi versi lain dianggap tidak berkualitas dan belum teruji keandalannya dalam memberikan jawaban-jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tradisi ilmu Barat. Ilmu Barat di Barat tidak lahir dari pandangan hidup agama tertentu, sebab hubungan agama dan sains di Barat memang problematik. Setidaknya ada 3 faktor penting yang membuat Barat jauh dari nilai-nilai agama, yaitu yang pertama trauma sejarah, yang kedua problem teks Bible, yang ketiga problem teologi Kristen. Pendekatan keilmuan Barat dari pembahasan mengenai epistemologi Barat di atas menunjukkan konsep ilmu dalam peradaban Barat hampa dari agama. Ilmu yang kosong dari agama atau ilmu sekuler merupakan fondasi utama dari peradaban Barat saat ini. Dengan berdasarkan uraian di atas bahwa epistemologi Barat berangkat dari praduga-praduga atau prasangka-prasangka atau usaha-usaha skeptis tanpa didasarkan pada wahyu, yang mengakibatkan lahirnya sains-sains yang hampa akan nilai-nilai spiritual yang akhirnya seperti yang disimpulkan oleh atas epistemologi Barat tidak hanya mencapai kebenaran, apalagi hakikatnya kebenaran itu sendiri. Yang kedua ada epistemologi Islam.
Gagasan mengenai epistemologi Islam itu bertujuan untuk memberikan ruang gerak bagi umat Islam pada khususnya. Hal ini bertujuan agar bisa keluar dari belenggu pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan epistemologi Barat. Para pemikir Muslim menawarkan segala sesuatu berdasarkan epistemologi Islam. Di dalam Islam, epistemologi berkaitan erat dengan metafisika dasar Islam yang terformulasikan sejalan dengan wahyu, hadis, akal, dan intuisi. Jika disepakati bahwa peradaban Islam dalam sejarahnya maju dan berkembang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, maka membangun kembali peradaban Islam yang sedang nyaris lumpuh adalah dengan menegakkan kembali bangunan ilmu pengetahuan tersebut. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa salah satu ciri utama ilmu pengetahuan Islam adalah wahyu Tuhan ditempatkan di atas rasio. Wahyu memperoleh kedudukan yang paling tinggi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan Islam, sehingga wahyu dijadikan sebagai sumber kebenaran mutlak suatu kebenaran. Jadi rusaknya keberagaman umat Islam lebih karena rusaknya pemikiran dan hancurnya peradaban Islam karena hancurnya bangunan ilmu pengetahuan. Tradisi ilmu. Peradaban Islam dimulai dengan tradisi ilmu atau tafakuh fid din secara terus-menerus. Mulai dari turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, proses interaksi dan ideasi antara individu dan masyarakat senantiasa didasarkan pada wahyu. Ini bukti bahwa ilmu tidak hanya dalam pikiran semata, akan tetapi dalam sebuah aktivitas, baik berupa amal infiradi maupun amal jama'i. Dari sinilah lahir komunitas ilmiah yang mana oleh sebagian ahli sejarah disebut ahlus sufah. Di komunitas inilah kandungan wahyu dan hadis-hadis Nabi dikaji dan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmuwan yang zalim dan jahat harus dikeluarkan dari daftar ulama. Dia termasuk kategori fasik dan ucapannya pantas diragukan kebenarannya, sebab ilmu harus menyatu dengan amal. Inilah yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lainnya. Tujuan utama ilmu dalam Islam mengantarkan seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenalnya, manusia memerlukan sarana-sarana yang menuju kepada pengenalan Zat-Nya yang maha abadi. Salah satunya adalah beriman kepada Rasulullah SAW sebagai nabi dan utusannya. Jadi ilmu dalam Islam senantiasa berdimensi iman dan ihsan. Ilmu dalam Islam berpijak kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ilmu yang absolut. Pendekatan keilmuan Islam. Kerangka epistemologi Islam dibangun di atas landasan wahyu, sehingga bersifat tauhidi. Konsep ketuhanan menjadi topik sentral dari pembahasan epistemologi Islam. Dengan kata lain, epistemologi dalam Islam berkaitan erat dengan struktur metafisika dasar Islam yang telah terformulasikan sejalan dengan wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Ini berarti bahwa ilmu dalam Islam merupakan produk dari pemahaman tafakuh terhadap wahyu yang dimiliki konsep yang universal, permanen, dan dinamis, pasti dan samar-samar, yang asasi dan yang tidak buruk. Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendekatan dalam epistemologi Islam bersifat integral, tauhidi, dan holistik. Keselarasan antara subjek-subjek, teks konteks, normatif historis, dan tidak mengenal dikotomi, dan juga tidak bersifat spekulatif akal semata. Perbedaan secara sederhana antara epistemologi Islam dengan Barat. Epistemologi Islam didasarkan pada kajian metafisika, bersumber kepada wahyu, rasio, panca indera, dan intuisi. Landasan epistemologinya bersifat tauhidi, objek kajian fisik dan metafisik. Ilmu syarat dengan nilai validitas kebenaran konteks data dan fakta diselaraskan dengan teks atau wahyu, orientasi dunia dan akhirat. Sedangkan epistemologi Barat didasarkan kepada praduga-praduga, bersumber hanya kepada akal atau rasio dan data atau fakta empiris. Landasan epistemologinya bersifat dikotomi, objeknya fisik, observable, dan penalaran. Ilmu bebas nilai free value, validitas kebenarannya hanya bertumbuh kepada rasio empiris, berorientasi pada dunia saja. Aspek-aspek pendidikan Islam didominasi oleh Barat. Dalam proses pengembangan pendidikan Islam, usaha-usaha untuk senantiasa mengembangkannya tidak pernah berhenti. Di antara usaha-usaha yang dilakukan adalah mengadopsi sistem pendidikan Barat ke dalam sistem pendidikan Islam. Hal ini dilakukan dengan harapan agar dunia Islam bisa kembali menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki pada masa jayanya. Secara khusus lagi dapat kita lihat pada aspek-aspek pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama dari segi sistem pelaksanaan pendidikan. Sebelum pendidikan Islam berorientasi pada sistem pendidikan Barat, pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk halaqah, dilaksanakan di rumah-rumah ulama, kutub di masjid-masjid, di lingkungan istana. Akan tetapi setelah Barat masuk ke dalam dunia pendidikan Islam, mulailah sistem tersebut diubah ke dalam sistem klasikal dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disiapkan dalam kelas seperti bangku, meja, papan tulis, dan lain-lain. Yang kedua, isi pendidikan.
Pengaruh peradaban barat terhadap isi pendidikan dapat dilihat dari diajarkannya ilmu pengetahuan umum pada madrasah-madrasah yang pada masa sebelumnya hanya terbatas pada pelajaran agama semata. Yang ketiga, kurikulum. Sejalan dengan tuntutan zaman, tuntutan penyempurnaan kurikulum pun dapat dalam berbagai lembaga pendidikan dalam Islam senantiasa terjadi, sehingga dengan mencontoh sistem kurikulum yang diterapkan pada sekolah-sekolah barat, kurikulum pendidikan Islam juga dibenahi dari yang bersifat sangat sederhana menjadi suatu bentuk kurikulum yang sistematis dan lebih rangkap. Yang keempat, metode pembelajaran. Dari segi metodologi pembelajaran dalam pendidikan Islam, sebagaimana pada aspek pendidikan Islam yang lain juga berkembang mengikuti irama perkembangan kemajuan pembelajaran pada sekolah-sekolah di barat. Diterapkan berbagai macam metode pendidikan pembelajaran yang bervariasi dalam proses mengajar dalam pendidikan Islam adalah sebagai akibat adanya pengaruh sistem pembelajaran di barat, karena pada masa sebelumnya pendidikan Islam diorientasikan pada sistem pembelajaran modern. Penggunaan metode pembelajaran sangat terbatas pada metode tertentu, seperti metode ceramah dan tanya jawab saja. Akan tetapi adanya pengaruh metodologi pembelajaran barat, sehingga dalam pendidikan Islam juga telah dikenal dan diterapkan berbagai metode pembelajaran seperti sosiodrama, bermain peran metode diskusi, dan lain-lain. Yang kelima, ada sarana dan prasarana dalam pendidikan Islam. Salah satu aspek dalam pendidikan yang sangat menentukan adalah keberadaan sarana dan prasarana pendidikan, dan jika hal ini tidak dicermati lebih jauh, maka dominasi peradaban barat pada aspek ini sangat besar. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dominasi barat dalam pendidikan Islam adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, karena itu memberikan sumbangsi yang dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam. Mengenai permasalahan di atas, saya akan memberikan sumbangsi atau tawaran solutif dari pemikiran saya. Yang pertama, dengan menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas untuk dinilai. Itulah sebabnya diperlukan adanya pencerahan dalam mengupayakan integrilisasi keilmuan. Yang kedua, dengan merubah pola pendidikan Islam, indoktrinisasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, inovatif, memberikan alasan-alasan yang logis, bahkan siswa dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya, pendekatan epistemologi ini menuntut pada guru dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dengan merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab paradigma ideologis ini karena otoritasnya dapat mengikat kebebasan tradisi ilmiah, kreatif, terbuka, dan dinamis. Praktis, paradigma ideologis tidak memberikan ruang gerak pada penalaran atau pemikiran bebas bertanggung jawab secara argumentatif. Padahal wahyu sangat memberikan keluasan bagi akal manusia untuk mengkaji, meneliti, melakukan observasi, dan menemukan ilmu pengetahuan. Dengan petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paradigma ilmiah saja tanpa berpijak pada wahyu tetap akan menjadi sekuler. Karena itu, agar epistemologi pendidikan Islam terwujud, maka konsekuensinya harus berpijak pada wahyu Allah. Yang keempat, dengan guna menopang dan mendasari pendekatan epistemologi ini, maka perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai spiritual ini menjadikan kurikulum yang berbasis tauhid. Sebab segala ilmu pengetahuan yang bersumber pada hasil penelitian pada alam semesta atau ayat kauniyah maupun penelitian terhadap ayat kauliyah dan atau ayat nakliyah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa semua ilmu bersumber dari Allah. Realisasinya bagi penyusun kurikulum yang berbasis tauhid ini memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang Islam, karena kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Terkait dengan pengembangan kurikulum pendidikan Islam, hal-hal yang sifatnya masih melangit, dogmatis, dan transdental perlu diturunkan dan dikaitkan dengan dunia empiris lapangan. Ilmu-ilmu yang berbasis pada realitas pengalaman empiris seperti sosiologi, psikologi, filsafat kritis yang sifatnya membumi perlu dijadikan dasar pembelajaran sehingga ilmu betul-betul menyentuh persoalan-persoalan dan pengalaman empiris. Yang kelima, dengan epistemologi pendidikan Islam diorientasikan pada hubungan yang harmonis antara akal dan wahyu. Maksudnya, orientasi pendidikan Islam ditekankan pada pertumbuhan yang integral antara iman, ilmu, amal, dan akhlak. Semua dimensi ini bergerak saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga perpaduan seluruh dimensi ini mampu menelorkan manusia paripurna yang memiliki iman yang kokoh, kedalaman spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, dan memiliki budi pekerti mulia yang berpijak pada semua bersumber dari Allah. Semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala difusikan untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah dan sebagai Abdullah, dan akan kembali kepada Allah atau mentauhidkan Allah. Yang keenam, konsekuensi yang lain adalah merubah pendekatan dari pendekatan teoris atau konseptual pada pendekatan konseptual atau aplikatif. Dari sini pendidikan Islam harus menyediakan berbagai media penunjang untuk mencapai
hasil pembelajaran yang diharapkan. Menurut perspektif Islam, bahwa media pendidikan Islam adalah seluruh alam semesta atau seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, berpikirlah kamu sekalian tentang makhluk ciptaan Allah, jangan kamu berpikir tentang Allah, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memikirkannya. Hadis riwayat Abu Syah dari Ibnu Abbas. Yang ketujuh, adanya peningkatan profesionalisme, adanya tenaga pendidik yang meliputi kompetensi personal, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dan sehingga dengan pemenuhan kompetensi inilah, sehingga tenaga pendidik mampu menemukan metode yang diharapkan sebagaimana harapan dalam kajian epistemologis. Alhamdulillah, sekian pemaparan jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.